Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safiuddin dari kelompok Biopsikologi kelompok 5 yang beranggotakan Alfi Robiah Adawiyah, Faikotul Yusriyah, dan saya sendiri Muhammad Safiuddin akan menjelaskan tentang sistem somatosensori, sensasi perabaan dan rasa sakit. Yang pertama ada stimulus somatosensori yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya dipersilahkan. Sensasi somatosensori. Sensasi somatosensori merupakan sensasi-sensasi yang terjadi di badan. Sensasi somatosensori yang kita ketahui pada umumnya hanya sensasi perabaan saja dengan medianya yaitu kulit. Padahal, sebenarnya sistem somatosensori terdiri dari 3 sistem yang terpisah, yang saling berinteraksi dengan media yang berbeda. Tiga sistem tersebut yaitu: yang pertama, sistem eksteroreseptif, dengan indera kulit sebagai medianya dalam menerima stimuli dari lingkungan eksternal. Yang kedua yaitu sistem proprioseptif, memonitor informasi tentang posisi tubuh yang datang dari reseptor di otot, sendi, dan organ keseimbangan. Yang ketiga yaitu sistem interoceptif. Stimulusnya berupa informasi umum tentang kondisi dalam tubuh, seperti temperatur dan tekanan darah. Di sini saya akan membahas tentang sistem eksteroreseptif. Sistem eksteroreseptif sendiri memiliki 3 bagian dalam mempersepsi stimuli. Yang pertama yaitu bagian yang mempersepsi stimuli mekanik atau perabaan. Contohnya, pada penderita tunanetra, mereka merasakan dan membaca huruf Braille dengan cara menunjuk huruf Braille menggunakan ujung jarinya, yang merupakan salah satu bagian tubuh yang paling peka terhadap sentuhan. Yang kedua yaitu bagian yang mempersepsi stimuli termal atau temperatur. Contohnya, sensasi rasa panas dan dingin disebabkan karena adanya perubahan suhu kulit dari biasanya yang ditimbulkan oleh benda yang disentuhnya. Ambang batas sensor peraba merasakan panas adalah 45 derajat, sedangkan untuk rasa dingin ambang batasnya adalah di bawah 10 derajat. Di luar ambang itu, sensor tidak bisa berfungsi lagi. Kemudian yang ketiga yaitu bagian yang mempersepsi stimuli nosiseptif atau rasa sakit. Contohnya, biasanya para pendaki gunung, kaki dan tangannya harus dilindungi karena pada suhu gunung di bawah 0 derajat, mereka bisa terkena frostbite yang menyebabkan jari-jari mereka membeku dan bisa diamputasi. Begitu juga bagi para penyelam, kedalaman air juga bisa mengakibatkan sensor peraba menjadi tidak berfungsi, sehingga bila mengalami luka, penyelam tidak merasakan luka tersebut. Anatomi kulit. Kulit merupakan pembatas tubuh dengan lingkungan sekitar karena posisinya yang terletak di bagian paling luar. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% dari berat tubuh dan ketebalannya bervariasi mulai dari 0,5 mm sampai dengan 6 mm tergantung pada letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit terdiri dari 3 lapisan yaitu epidermis, dermis, serta subkutis atau hipodermis. Epidermis ada 5 lapisan. Yang pertama yaitu stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel-sel mati, pipih dan tidak berinti, serta sitoplasmanya digantikan oleh keratin. Sel-sel yang paling permukaan merupakan sisi zat tanduk yang terdehidrasi yang selalu terkelupas. Yang kedua yaitu stratum lucidum. Lapisan ini dibentuk oleh 2-3 lapisan sel gepeng yang tembus cahaya dan agak eosinofilik. Tak ada inti maupun organel pada sel-sel lapisan ini. Walaupun ada sedikit desmosom, tetapi pada lapisan ini adesi kurang, sehingga pada sajian seringkali tampak garis celah yang memisahkan stratum corneum dari lapisan lain di bawahnya. Yang ketiga yaitu stratum granulosum atau lapisan keratohyalin. Lapisan ini terdiri dari 2-4 lapisan sel gepeng yang mengandung banyak granula basofilik yang disebut granula keratohyalin, yang dengan mikroskop elektron ternyata merupakan partikel amorf
tanpa membran, tetapi dikelilingi ribosom. Mikrofilamen melekat pada permukaan granula. Yang keempat yaitu stratum spinosum atau stratum Malpighi. Lapisan ini terdiri atas beberapa lapisan sel yang besar-besar, berbentuk poligonal dengan inti lonjong. Sitoplasmanya kebiruan. Bila dilakukan pengamatan dengan pembesaran objektif 45 kali, maka pada dinding sel yang berbatasan dengan sel di sebelahnya akan terlihat taju-taju yang seolah-olah menghubungkan sel yang satu dengan yang lainnya. Pada taju inilah terletak desmosom yang melekatkan sel-sel satu sama lain pada lapisan ini. Semakin ke atas, bentuk sel semakin gepeng. Yang terakhir yaitu stratum basal atau stratum germinativum. Lapisan ini terletak paling dalam dan terdiri atas satu lapisan sel yang tersusun berderet-deret di atas membran basal dan melekat pada dermis di bawahnya. Sel-selnya kuboid atau silindris. Intinya besar jika dibanding ukuran selnya dan sitoplasmanya basofilik. Pada lapisan ini biasanya terlihat gambar mitotik sel. Proliferasi selnya berfungsi untuk regenerasi epitel. Sel-sel pada lapisan ini bermigrasi ke arah permukaan untuk memasok sel-sel pada lapisan yang lebih superficial. Pergerakan ini dipercepat oleh adanya luka dan regenerasinya dalam keadaan normal. Dermis. Lapisan dermis ada dua. Yang pertama yaitu lapisan papiler. Lapisan ini tersusun lebih longgar, ditandai oleh adanya papila dermis yang jumlahnya bervariasi antara 50 sampai 250 per mm kubik. Jumlahnya terbanyak dan lebih dalam pada daerah di mana tekanan paling besar, seperti pada telapak kaki. Sebagian besar papila mengandung pembuluh-pembuluh kapiler yang memberi nutrisi pada epitel di atasnya. Papila lainnya mengandung badan akhir saraf sensoris, yaitu badan Meissner. Tepat di bawah epidermis, serat-serat kolagen tersusun rapat. Yang kedua yaitu lapisan retikuler. Lapisan ini lebih tebal dan dalam. Berkas-berkas kolagen kasar dan sejumlah kecil serat elastin membentuk jalinan yang padat irregular. Pada bagian lebih dalam, jalinan lebih terbuka. Rongga-rongga di antaranya terisi jaringan lemak, kelenjar keringat, dan sebasi, serta folikel rambut. Serta otot polos juga ditemukan pada tempat-tempat tertentu. Pada kulit wajah dan leher, serat otot skelet menyusupi jaringan ikat pada dermis. Otot-otot ini berperan untuk ekspresi wajah. Lapisan retikular menyatu dengan hipodermis atau fascia superficialis di bawahnya, yaitu jaringan ikat longgar yang banyak mengandung sel lemak. Hipodermis, sebuah lapisan subkutan di bawah reticularis dermis, disebut hipodermis. Ia berupa jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus terorientasi, terutama sejajar terhadap permukaan kulit, dengan beberapa di antaranya menyatu dengan yang dari dermis. Pada daerah tertentu seperti punggung tangan, lapisan ini memungkinkan gerakan kulit di atas struktur di bawahnya. Di daerah lain, serat-serat yang masuk ke dermis lebih banyak dan kulit relatif sukar digerakkan. Sel-sel lemak lebih banyak daripada dalam dermis. Jumlahnya tergantung pada jenis kelamin dan keadaan gizinya. Selanjutnya yaitu mekanisme sistem somatosensori. Mekanisme dalam proses perabaan dimulai dari masuknya stimulus mengenai kulit, kemudian akan diterima oleh reseptor-reseptor dan berproses menjadi sinyal-sinyal neuron melalui serabut-serabut saraf yang akan membawa informasi dari reseptor-reseptor kulit dan reseptor somatosensori lainnya berkumpul di saraf dan akan diteruskan ke sumsum tulang belakang melalui dorsal roots atau akar dorsal. Daerah tubuh yang dirangsang oleh akar dorsal kiri dan kanan di segmen sumsum tulang belakang tertentu disebut dermatoma atau dermatome. Ada dua jalur utama untuk mengirimkan stimulus yang diterima dari masing-masing sisi tubuh ke otak, yaitu yang pertama jalur dengan sistem kolom dorsal lemniscus medial dan kedua yaitu jalur dengan sistem anterolateral. Yang pertama yaitu jalur dengan sistem kolom dorsal lemniscus medial.
Jalur dalam sistem ini cenderung membawa informasi tentang sentuhan dan proprioseptif. Jalur dalam sistem ini dimulai dari neuron-neuron sensori memasuki sumsum tulang belakang melalui akar dorsal, kemudian naik secara ipsilateral ke dalam kolom dorsal. Selanjutnya, bersinapsis dengan neuron lainnya di buklei kolom dorsal medula. Lalu, akson-akson neuron tersebut menyeberang secara kontralateral ke sisi otak yang lain dan naik ke lemniscus medial dan dilanjutkan ke nukleus posterior ventral di talamus. Neuron-neuron kolom dorsal yang berasal dari jari kaki adalah neuron terpanjang dalam tubuh manusia. Yang kedua yaitu jalur dengan sistem anterolateral. Jalur dalam sistem ini cenderung membawa informasi tentang rasa sakit dan temperatur. Jalur dalam sistem ini dimulai dari neuron-neuron memasuki sumsum tulang belakang melalui akar dorsal. Neuron-neuron tersebut langsung bersinapsis dengan neuron lainnya. Sebagian besar akson neuron berseberangan kontralateral kemudian naik ke otak pada anterolateral sumsum tulang belakang. Sebagian lainnya tidak berseberangan tetapi naik secara lurus atau ipsilateral. Sistem anterolateral terdiri dari 3 traktus yang berbeda, yaitu yang pertama saluran spinotalamik berproyeksi ke nukleus posterior ventral talamus seperti pada kolom dorsal lemniscus medial. Yang kedua yaitu saluran spinoretikuler berproyeksi ke formasi retikuler. Yang ketiga yaitu saluran spinotektal berproyeksi ke tektum colliculi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu kerusakan pada sistem somatosensori. Yang pertama, kerusakan pada korteks somatosensori primer. Kerusakan yang terjadi seringkali lebih ringan karena terdiri dari banyak jalur, sehingga bila satu jalur cedera masih ada jalur lainnya. Contoh, kerusakan yang dialami oleh pasien epilepsi. Setelah operasi, mereka mengalami kehilangan sensitivitas dalam mendeteksi sentuhan ringan dan kurang mampu untuk mengidentifikasikan objek melalui sentuhan. Selanjutnya ada agnosia somatosensori. Yang pertama, anterognosia, yaitu ketidakmampuan untuk mengenali objek-objek melalui sentuhan. Yang kedua, asomatognosia, yaitu ketidakmampuan untuk mengenali bagian-bagian tubuh sendiri. Biasanya bersifat unilateral yang hanya mempengaruhi sisi kiri tubuh saja dan biasanya berhubungan dengan kerusakan pada lobus parietal posterior kanan. Kemudian ada yang kelima, ada rasa sakit. Ya, rasa sakit merupakan respon terhadap berbagai macam stimulus apapun yang secara potensial membahayakan. Terhadap 3 paradoks tentang rasa sakit antara lain yaitu yang pertama adalah sakit merupakan hal yang buruk, padahal di satu sisi sakit yang dirasakan bisa saja penting bagi keselamatan hidup manusia. Contoh sakit yang penting adalah gerakan refleks melepaskan pisau yang akan melukai tangan ketika kita ingin memasak. Yang kedua ada stimuli sakit yang mengaktifkan banyak korteks, tetapi setelah diteliti tidak ada satupun daerah korteks yang mengatur rasa sakit. Contohnya pada pasien hemisferektomi, yaitu pasien yang salah satu bagian hemisfernya dianggap menimbulkan rasa sakit, dibuang. Tetapi pasien tersebut tetap saja merasakan sakit dari kedua sisi tubuhnya. Kemudian yang ketiga ada rasa sakit dapat ditekan secara efektif dengan faktor kognitif serta emosional. Contohnya ialah rasa sakit yang dialami para prajurit dianggap biasa dalam medan perang, ya karena memang sudah kewajibannya, jadi kita akan terbiasa menahan rasanya. Ya, kemudian di sini ada teori gate control theory dari Melzack dan Wall pada tahun 1965 yang menjelaskan bahwa faktor kognitif dan emosional dapat memblokir rasa sakit. Teori ini mengatakan bahwa sinyal-sinyal yang turun dari otak akan mengaktifkan sirkuit-sirkuit gerbang neural dan di sumsum tulang belakang untuk memblokir rasa sakit yang datang. Terdapat jenis rasa sakit yang disebut dengan neuroplastis, yaitu rasa sakit kronis berat tanpa stimulus rasa sakit yang jelas. Contoh, seseorang yang mengalami kecelakaan dan luka-luka, setelah dirawat lukanya sembuh dan tidak terlihat seperti orang sakit lagi. Tetapi kenyataannya orang tersebut masih bisa merasakan sakit yang menyiksa dan tidak diketahui sumbernya.
karena ya sakitnya itu membekas dan tidak bisa merasa. Ya di sini adalah penyebab dari psikologi dari rasa sakit, yaitu prefrontal lobotomi adalah bagian otak yang mampu mengontrol sebab-sebab emosional yang ditimbulkan oleh rasa sakit. Tetapi nilai rasa sakit yang dirasakan setiap orang berbeda-beda. Jadi ketika kita merasakan sakit itu ada yang rasanya sakit itu ada yang sedang ataupun sakit sekali ya. Ini dikontrol dari prefrontal lobotomi. Dikontrol oleh otak ya. Kemudian ada periqueductal gray matter, yaitu bagian yang dapat mengurangi sensitivitas terhadap rasa sakit tanpa mengurangi sensitivitas sensasi somatis yang lain. Dalam periqueductal gray matter terdapat neuron yang peka terhadap substansi yang menurunkan aktivitas menenangkan yang terdapat pada bagian batang medula yang disebut rape nuclei. Sekian presentasi yang kami lakukan di kelompok 5. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.